Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Harvey Muiz divonis 6,5 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah. Pantaskah hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa tersebut? Polisi menggelar olah TKP kecelakaan maut rombongan pelajar di Tol Pandaan Lawang Malang, Jawa Timur yang menewaskan 4 orang. Halo pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara Harun Masiku dalam kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saya Priska Papilaya, Anda menyaksikan Sindo Sore. Ya pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Penetapan Hasto sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku diumumkan dalam konferensi pers yang baru saja digelar KPK. Penetapan Hasto sebagai tersangka juga telah tertuang dalam surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Sebelum kabar status tersangka ini mencuat, Hasto Kristianto telah beberapa kali memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan. Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka DTI bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum bersama-sama dengan Agustianitio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Selain perbuatan tersebut di atas, Saudara HK diketahui dan diduga melakukan perbuatan tindak pidana lain sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Atas perbuatan Saudara HK tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 152 dik 0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan Saiful Bahri
berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022. Bersama-sama dengan Agustiani Tio F. sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK, kami telah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Irfan, selamat sore. Bagaimana suasana di kantor DPP PDIP sore ini dan apakah sudah ada tanggapan terkait kabar penetapan tersangka ini? Baik, terima kasih. Selamat sore Friska dan juga pemirsa. Saat ini kami sedang berada di depan kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Dan untuk situasi terkini memang dari sejak ramainya berita penetapan tersangka oleh KPK terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto, hingga saat ini kami belum melihat adanya pergerakan yang berarti di kantor DPP PDI Perjuangan ini. Dan untuk terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto ini, juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim menyebutkan bahwa pihaknya ini dengan tegas membantah begitu kabar yang menyebutkan bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dan menurut Ciko Hakim ini informasi penetapan ini belum dapat dibenarkan atau dipastikan kebenarannya. Dan sebelumnya memang ini ramai diberitakan bahwa surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka Hasto oleh KPK ini bocor dan ramai diberitakan begitu. Dan memang dalam hal ini Hasto Kristianto ini ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terhadap komisioner KPU terkait pergantian antar waktu atau PAW yang melibatkan juga ex-caleg PDIP Harun Masiku. Dan terkait kasus Harun Masiku juga ini beberapa waktu lalu Hasto ini telah dipanggil oleh KPK dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ataupun perkara Harun Masiku ini. Namun pemeriksaan pada saat itu belum masuk pokok perkara dikarenakan memang Hasto tidak terima staf yang menemaninya ini digeledah oleh penyidik. Sementara itu staf ini menyita beberapa handphone, yakni ada 3 buah handphone, kemudian kartu ATM serta buku catatan yang kepemilikannya ini adalah Hasto Kristianto. Dan tentunya kami ini masih menunggu keterangan resmi dari pihak PDI Perjuangan terkait penetapan Hasto Kristianto ini sebagai tersangka KPK. Dan tentunya kami akan terus mengupdate kembali kepada Anda, Priska dan juga pemirsa jika memang nantinya pihak dari PDIP akan memberikan keterangan resmi kepada kami, rekan-rekan media. Sementara demikian, Priska. Terima kasih Irfan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Sedangkan Harun Masiku hingga kini masih buron. Proses pengejarannya pun penuh liku. Pernyataan yang sebenarnya ketika diperiksa oleh KPK. Masiku hingga kini masih dalam pencarian. Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif PDI Perjuangan yang diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kemas yang meninggal dunia usai lolos ke DPR. Harun diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta sebagai pemulus agar bisa melenggang ke Senayan. Adapun Wahyu yang divonis dengan pidana 7 tahun penjara telah mendapatkan program pembebasan bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Meski masih berstatus buronan, fakta lain terungkap. KPK ternyata sudah tidak lagi memasukkan Harun Masiku ke dalam daftar pencegahan ke luar negeri.
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan menyebut, sejak Januari 2021 tidak ada lagi permintaan pencegahan ke luar negeri bagi Harun Masiku yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan data perlintasan, nama tersebut tidak ada. Berakhir 13 Januari 2021. Berarti orang ini tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Ya, imigrasi tidak bisa mencegah, bukan menindak, Pak. Ya, mencegah. Jadi tidak boleh berangkat kalau mencegah itu kan. Ya, tapi kalau kita mengetahui, kita akan menginformasikan. Namun, pihak imigrasi menyatakan hingga saat ini tidak ditemukan data perjalanan ke luar negeri atas nama Harun Masiku. Sebelumnya, pada Juni 2024, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiarto diperiksa terkait dugaan korupsi yang menjerat Harun Masiku. Setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 4 jam, Hasto langsung meminta pemeriksaan diakhiri karena keberatan atas penyitaan ponsel yang dilakukan penyidik. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara. Karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya. Tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Buntut dari penyitaan ponsel tersebut, tim kuasa hukum Hasto melaporkan kejadian ini ke Dewan Pengawas KPK. Pihaknya menilai penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK tidak sesuai prosedur. Sejumlah barang bukti disertakan dalam pelaporan, diantaranya flash disk serta tangkapan layar ketika proses pemeriksaan Hasto di gedung KPK. Perlakuan oknum penyidik KPK kemarin kepada Mas Hasto dan stafnya Saudara Kusnadi menunjukkan hal sebaliknya. Menunjukkan sikap tidak profesional. PDI Perjuangan terus berjuang membangun supremasi hukum dengan cara-cara yang berkeadilan. Dulu zaman Bung Karno, ketika Bung Karno diperiksa di zaman pemerintahan kolonial, Bung Karno didampingi oleh pengacara. Masa di zaman sekarang yang sudah penegakan hukumnya yang katanya semakin kesini semakin brutal. Pencarian buronan Harun Masiku turut menyeret mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang juga politikus PDI Perjuangan. Di mana KPK memeriksa Yasona terkait dugaan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku. Yasona menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam. Ia menyampaikan dirinya diperiksa penyidik dengan kapasitas sebagai Ketua DPP PDIP serta Menkumham. Saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Ya, karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Pencarian Harun Masiku sungguh penuh lika-liku. Semoga saja penegak hukum bisa segera menangkap buronan kasus korupsi ini. Kami akan hadirkan informasi terkini arus libur Nataru usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore.
Pemirsa, personel Polda Jawa Timur bersama jajaran Polres Malang menggelar olah TKP kecelakaan maut di Tol Lawang, Malang, Jawa Timur. Olah TKP dilakukan untuk mengetahui gambaran sebelum maupun sesaat sesudah kecelakaan terjadi. Dipimpin Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Komarudin, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut antara bus pelajar dan truk bermuatan pakan ternak. Olah TKP dimulai di ruas jalan tol kilometer 77-200 Pandaan Lawang hingga titik awal truk mundur. Olah TKP bertujuan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan yang telah menewaskan 4 orang. Empat korban meninggal dunia kecelakaan truk bermuatan pakan ternak dan bus pelajar asal Bogor di kilometer 77 Tol Pandaan Malang telah diidentifikasi. Sementara 6 orang yang luka berat dirawat intensif di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Saiful Anwar. Kecelakaan maut antara truk bermuatan pakan ternak dengan bus rombongan pelajar asal Bogor terjadi di KM 77 Tol Pandaan Malang, Jawa Timur. 4 korban tewas merupakan 3 pria dan seorang wanita. Mereka adalah 2 awak bus dan 2 orang pendamping pelajar. Menurut Kapolres Malang AKBP Putu Kolis Aryana, menyatakan total korban dari daftar penumpang bus adalah 48 orang. Berkoordinasi dengan Bapak Kapolres Bogor, di dalam bis ini ada 40 siswa. Kemudian ditambah ada 6 pendamping. Kemudian ditambah lagi sopir bis dan kernetnya, sehingga total 48. Kemudian ada satu lagi yang terhitung korban karena saat ini masih dalam penanganan di rumah sakit, yaitu sopir truknya. Sementara 6 orang yang luka berat dirawat intensif di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Saiful Anwar. Dan para korban luka ringan tersebar di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang dan di Rumah Sakit Singosari. Tim Liputan iNews melaporkan. Gereja Katolik sore dan malam ini menggelar misa Natal. Menko Polhukam dan Kapolri turut hadir menyampaikan ucapan selamat Natal dan menjamin keamanan. Jelang misa Natal di Gereja Katedral, Menko Polhukam Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI datang dan melihat persiapan serta pengamanan misa Natal. Ketiganya menyempatkan diri menyapa umat Katolik yang sudah hadir sejak sore tadi di dalam katedral. Selain Kapolri, Panglima, dan Menko Polhukam, hadir pula Menteri Agama dan Menko Bidang Pembangunan Manusia, Pemuka Agama Kristen, dan juga penjabat Gubernur Jakarta. Untuk mengetahui situasi terkini umat Kristiani merayakan kelahiran Yesus Kristus serta pengamanan Natal, kita bergabung dengan Camar Henda langsung di Gereja Katedral Jakarta. Camar, selamat sore. Seperti apa perayaan Natal sore ini berjalan? Ya, baik, selamat sore Prisya dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa sukacita Natal begitu terasa, dan saat ini saya di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Gereja Katedral Jakarta, sedang berlangsung ibadah misa malam Natal yang digelar nanti selama 2 sesi, yakni pada sesi pertama di saat ini adalah pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, dan nanti akan digelar pada malam hari pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pengamanan tadi kami melihat begitu dilakukan secara intensif. Terdapat 2 pintu yang dibuka, baik pintu untuk para umat atau jemaat maupun juga pintu untuk awak media yang dijaga betul-betul ketat. Adapun di belakang saya ini para jemaat sedang melaksanakan ibadah misa dan juga berdoa bersama. Kami melihat begitu khusyuk dan juga begitu fokus untuk memanjatkan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya dari kapasitas yang ada saat ini memang bisa dibilang ini sudah diekspansi oleh pihak dari Gereja Katedral Jakarta, dikarenakan
jika kita totalkan baik yang ada di dalam maupun juga di selasar luar, ini menampung kurang lebih 4.500 jemaah, di mana secara spesifik di dalam gereja ini menampung 800 orang, kemudian untuk di luar gereja ini terbagi ke dalam beberapa selasar luar, yakni di selasar selatan dan juga selasar utara, yakni di Plaza dan juga Gua Maria sebanyak 533 orang. Kemudian untuk di tenda di tempat saya melaporkan saat ini menampung paling banyak yakni sebanyak 2.122 jemaat. Dan untuk jadwal dari misa malam Natal pada hari ini 24 Desember 2024 ini diselenggarakan 2 kali, sesi pertama pada pukul 17 dan sesi kedua pada pukul 8 malam. Sementara untuk misa Natal esok hari pada 25 Desember akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, yakni pada pagi hari pada pukul 8.30 pagi, kemudian akan diselenggarakan pada siang hari 11.30 waktu Indonesia Barat dan juga pada sore hari pada 17.00 waktu Indonesia Barat. Adapun tema dari Natal hari ini adalah marilah kita pergi ke Bethlehem, berkaitan dengan persaudaraan dan juga harapan, terutama untuk kepentingan bangsa. Tadi kami juga melihat sejumlah tokoh publik ataupun juga pejabat publik hadir, diantaranya adalah Panglima TNI, kemudian juga ada Kapolri, ada Menteri Agama, ada Menko Polkam, dan juga ada Menko PMK. Dan mereka juga menyampaikan bahwa menjamin keamanan dan juga keselamatan dari jemaat yang akan melaksanakan ibadah pada rangkaian Natal tahun ini. Dan kita akan simak pernyataan resmi berikut ini. Kami izin menambahkan, ada satu titipan pesan dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Beliau menitipkan salam, ucapan selamat Natal tahun 2024 kepada seluruh umat Kristiani yang merayakan. Sekaligus dengan harapan semoga dengan niat suci Natal tahun 2024 ini semakin memperoleh kedamaian, kemudian juga kebersamaan, gotong royong di dalam membantu sesama umat yang kurang beruntung. Inilah beberapa hal yang perlu kami tambahkan. Sekali lagi, kami atas nama pemerintah mengucapkan selamat Natal tahun 2024. Semoga kedamaian, kemudian kebahagiaan dan kesejahteraan menyertai kita. Semoga Tuhan meridhoi apa yang menjadi kegiatan kita hari ini. Puji Tuhan dan tentu Tuhan sertai kita. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kardinal Monsinyur Syariah dan seluruh romo serta seluruh jemaat, menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko Polkam dan PMK bahwa kami TNI Polri dan khususnya menyampaikan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tentunya kami mengamankan seluruh rangkaian kegiatan Nataru sampai hari ini dan juga kegiatan-kegiatan ibadah selanjutnya. Ulangan sukacita. Ya, damai sukacita Natal yang begitu terasa, dan tadi ada sejumlah poin-poin penting, diantaranya lagi-lagi makna toleransi yang dikedepankan, mengingat bahwasanya sukacita Natal dan juga berbagai perayaan hari-hari besar di Indonesia ini menjadi salah satu daya tarik dan juga menjadi fokus serta menjadi perhatian bagi masyarakat yang ada di luar negeri. Dan kita harapkan bahwasanya sukacita ini betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sementara demikian, kembali ke Anda. Ya, terima kasih Camar Handa, selamat bertugas kembali.
Pemirsa, situasi lalu lintas Simpang Gadok Puncak Jawa Barat terpantau ramai lancar menjelang Hari Raya Natal. Menurut Polres Bogor, belum ada pelonjakan kendaraan yang signifikan pada hari ini. Satu hari jelang Natal, Simpang Gadok Puncak Jawa Barat terpantau ramai lancar. Jumlah kendaraan masih terbilang normal dan belum ada lonjakan jumlah kendaraan baik dari arah Jakarta ataupun sebaliknya. Dengan situasi lalu lintas yang ramai lancar ini, Polres Bogor belum memberlakukan sistem one way ataupun ganjil genap. Jika ada lonjakan jumlah kendaraan, pemberlakuan sistem tersebut bisa saja diterapkan untuk mengurangi kemacetan. Sementara itu, arus kendaraan di jalur utama Bandung-Lembang ramai lancar, baik dari kawasan Jalan Pasir Kaliki hingga kawasan Simpang Jalan Ledeng, Kota Bandung. Meski demikian, di sejumlah titik terjadi kepadatan seperti di kawasan Jalan Setiabudi. Diprediksi kepadatan arus wisata di kawasan jalur Lembang akan terus terjadi hingga mendekati malam pergantian tahun. Dan bagaimana pantauan kepadatan lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru? Kami telah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan di Rest Area Kilometer 19 Bekasi, Jawa Barat. Hamzah, selamat sore. Bagaimana situasi lalu lintas sore ini di tempat Anda berada? Ya, selamat sore Frisya dan juga pemirsa. Saat ini kondisi di kilometer 19 tol Jakarta Cikampek terpantau masih ramai lancar. Belum ada ketersendatan maupun antrian panjang dari kendaraan yang terjadi melalui pantauan kami sejak siang tadi. Berdasarkan pantauan kami juga kendaraan yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek ini didominasi oleh kendaraan pribadi yang mungkin akan mudik maupun liburan di momen libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025 kali ini. Kami juga menemukan bahwa di kilometer 19 tol Jakarta Cikampek ini belum ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh petugas baik dari Jasa Marga maupun kepolisian. Nantinya pengendara yang melalui jalan tol Jakarta Cikampek ini akan melalui gerbang tol Kaliurip yang menghubungkan Jakarta dengan beberapa daerah yang ada di Jawa Barat serta ruas lainnya yaitu menuju ke Cikampek, di mana para pengendara ini akan dihubungkan dari Jakarta menuju beberapa daerah hingga ke Jawa Timur. Dapat kami sampaikan juga bahwa petugas Jasa Marga maupun kepolisian disebut akan melaksanakan kontraflow secara situasional, di mana jika terjadi ketersendatan ataupun naiknya jumlah dan volume kendaraan di jalan tol Jakarta Cikampek ini, petugas akan melakukan kontraflow. Namun menurut pantauan kami sejak siang tadi belum ada rekayasa lalu lintas kontraflow yang dilakukan oleh petugas karena volume kendaraan yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek ini terpantau masih ramai lancar. Pihak Jasa Marga rencananya akan melakukan kontraflow di beberapa tanggal yaitu 24, 26, dan 28 Desember 2024 serta 1 Januari 2025. Dan kontraflow ini dilaksanakan secara situasional, kembali lagi menimbang dari jumlah volume kendaraan yang melintas di tol Jakarta Cikampek. Dan juga dapat kami informasikan Frisa dan juga pemirsa bahwa Jasa Marga ini akan memberikan diskon tarif tol sebanyak 10% untuk semua golongan kendaraan di beberapa tanggal yaitu tanggal 19, 28 Desember 2024 dan tanggal 3 Januari 2025 mendatang. Kami juga memberikan himbauan bagi masyarakat yang akan melakukan liburan maupun mudik dan melalui jalan tol Jakarta Cikampek ini untuk selalu mengecek kondisi kendaraan serta kesehatan pengemudi agar tidak terjadi kecelakaan di jalan tol. Selain itu, untuk bagi para pengemudi maupun masyarakat yang ingin beristirahat, seperti di tempat kami melaporkan saat ini, ada salah satu rest area kilometer 19 dan juga adanya pos pengamanan dari kepolisian yang bisa digunakan oleh warga dan masyarakat. Sementara itu, Frisya. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari tol Jakarta Cikampek. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menilai bahwa standar pelayanan dan pengamanan arus mudik Nataru tahun ini lebih baik daripada sebelumnya. Hal ini disampaikan saat meninjau keadaan di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau arus mudik Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak.
Jumlah pemudik Nataru tahun ini memang lebih rendah daripada periode sebelumnya. Namun menurut Kapolri, standar pelayanan dan pengamanan arus mudik Nataru tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kapolri juga menyebut bahwa tinjauannya dilakukan untuk memenuhi instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam memberi pelayanan dan pengamanan terbaik bagi warga masyarakat. Lalu kemudian pelabuhan kita mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita gunakan dan juga menyiapkan transportasi darat. Selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas arus libur Nataru di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV di sana? Ya baik, terima kasih Aprisa dan pemirsa. Saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini dari sejumlah wilayah untuk menemani aktivitas libur Nataru Anda. Kita mulai dari kawasan yang pertama, Pospol Ciawi, Jawa Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini memang mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan untuk arus kendaraan dari arah Jakarta yang akan mengarah ke arah Gadok. Dan di arah sebaliknya masih dalam keadaan ramai lancar. Pemirsa, kawasan ini juga diberlakukan sistem one way dan juga sistem ganjil genap selama pelaksanaan libur Natal, yaitu dari tanggal 23, 24 hingga tanggal 26. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan terkait dengan pengalihan arus lalu lintas yang dilakukan Polres Bogor Kota. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kepadatan kendaraan ke arah Puncak dan juga Taman Safari nantinya. Kemudian selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, arus lalu lintas dari arah Pasteur yang akan mengarah ke Suropati saat ini masih dalam keadaan ramai lancar di jalur arteri maupun melalui flyover Pasopati. Kemudian dari Juanda Atas yang mengarah ke Juanda Bawah juga dalam keadaan ramai lancar. Persenatan kendaraan di kawasan ini hanya terjadi pada antrian di traffic light. Namun kami harapkan Anda antisipasi dengan kegiatan masyarakat di kawasan ini. Mengingat Dago Bandung ini merupakan kawasan wisata kuliner sehingga memang aktivitas masyarakat di kawasan ini akan terus meningkat hingga pelaksanaan libur Natal di tanggal 26 nanti. Tetap patuhilah rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada, kemudian ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, selanjutnya kita pantau dari kilometer 0 Jalan Malioboro, Yogyakarta. Dari pantauan CCTV kami terlihat kawasan ini beberapa saat lalu diguyur hujan deras sehingga masih ada genangan air di sepanjang jalan di kawasan Malioboro ini. Kemudian terlihat juga aktivitas masyarakat yang beraktivitas merupakan para wisatawan, kemudian masyarakat lokal yang berada di sini. Dan peningkatan volume kendaraan di kawasan ini juga sudah terjadi sejak beberapa saat lalu. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, kemudian batas kecepatan maksimum kendaraan Anda. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Simpang Jimbranan, Nusa Dua, Bali. Pada sore hari ini arus lalu lintas dari arah Airport Ngurah Rai yang akan mengarah ke Nusa Dua dalam keadaan ramai lancar. Persenatan kendaraan terjadi di antrian traffic light untuk kendaraan yang akan mengarah ke kampus Universitas Udayana dari arah Airport Ngurah Rai. Kemudian dari Nusa Dua yang akan mengarah ke Jimbaran saat ini dalam keadaan ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di mana terlihat juga di Bali ini mengalami peningkatan volume kendaraan tidak seperti hari biasanya. Hal ini imbas libur Natal dan Tahun Baru. Untuk itu kami berharap bagi para pengguna jalan tentunya Anda selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas, kemudian selalu menghargai antar sesama pengguna jalan. Hal ini demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran dalam berlalu lintas. Terkait dengan pengaturan ganjil genap, kemudian dengan sistem one way yang akan diberlakukan petugas kami yang berada di lapangan, kami harapkan Anda dapat
mengikuti dan mengupdate informasi tersebut melalui Instagram NTMC Polri maupun yang akan mengarah ke puncak bisa melalui Instagram Polres Bogor Kota. Dan untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1516669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Prisa, kembali ke Anda di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadier Treslinda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Kami akan kembali usai jeda. Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Penetapan Hasto sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku diumumkan dalam konferensi pers yang baru saja digelar oleh KPK. Penetapan Hasto sebagai tersangka juga telah tertuang dalam surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Sebelum kabar status tersangka ini mencuat, Hasto Kristianto telah beberapa kali memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan. Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka DTI bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum bersama-sama dengan Agus Tianitio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Selain perbuatan tersebut di atas, Saudara HK diketahui dan diduga melakukan perbuatan tindak pidana lain sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku. Mengapa baru sekarang KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dan apakah juga penetapan ini sifatnya politis atau memang murni penegakan hukum? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom mantan pimpinan KPK Muhammad Jassin. Selamat sore Pak Jassin. Ya Pak, Bapak apa tanggapan Anda mengenai penetapan tersangka Hasto Kristianto oleh KPK? Ya. Mohon dipastikan Bapak Zoom-nya, audionya sudah menyala. Boleh Pak? Ya. Cek, iya. Sudah Audio, dengar, Mbak, ya? Baik Pak, audio kami sudah terima. Silakan Pak. Ya, kita menghargai apa yang menjadi keputusan KPK setelah gelar kasus, kemudian ditetapkan
HK atau Hasto Kristanto itu sebagai tersangka. Ini kan kasus yang sebelumnya sudah diproses hukum oleh pimpinan KPK periode sebelumnya, yakni periode 5. Dan kasus-kasus macam ini bukan kali pertama menangani kasus-kasus yang ada kaitannya dengan ketua umum partai politik dan hal-hal yang terkait dengan para pejabat yang berasal dari parpol tertentu. Itu bukan berarti KPK itu concern terhadap aspek politik, enggak. Itu murni penegakan hukum itu kalau menurut saya itu kita memberikan apresiasi kepada pimpinan KPK yang baru ini, begitu Mbak. Baik, nah sebelumnya sempat santer begitu Pak disebut-sebut kalau KPK ini bermain politik begitu. Apa tanggapan Anda Pak? Ya, selama pimpinannya itu tidak menghiraukan pihak-pihak yang mempengaruhi, yaitu menjalankan tugas bagaimana diamanatkan di pasal 3, yaitu Undang-Undang 30 2002 Yungtung 19 tahun 2019 itu adalah KPK, itu adalah lembaga negara, lembaga penegak hukum, yaitu lembaga negara yang dalam menjalankan tugasnya itu bebas dari pengaruh manapun juga. Ya ini tergantung pada pimpinannya. Kalau pimpinannya masih menghiraukan orang yang menghubungi, kemudian menjalankan apa yang diperintahkan, terus kemudian tidak melaksanakan tugasnya secara konsisten berdasarkan aturan perundang yang berlaku, tidak menegakkan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat bahwa law enforcement di Indonesia itu harus berjalan dengan baik, maka ya itu menjadi diintervensi, mampu diintervensi. Kalau kita melihat yang sekarang ini, saya kira baguslah melanjutkan. Sementara kan Harun Masikunya kan belum ketangkap, dikembangkan ada bukti baru terhadap HK atau Hasto Kristanto ini melakukan keterlibatannya, ikut aktif melindungi dari Harun Masiku dan ikut memberikan sebagian uangnya untuk menyuap komisioner KPU. Ini memang layak untuk ditersangkakan seiring dengan masih dilakukan pencarian terhadap keberadaan Harun Masiku, gitu Mbak. Saya kira ini perlu diapresiasi dan harapan masyarakat agar pimpinan KPK ini harus berbeda dengan periode sebelumnya. Sebelumnya itu periode 5 ya. Periode 1 sampai periode 4 itu saya kira itu on the right track. Periode 5 ini yang masuk angin sampai diproses hukum oleh kepolisian itu kan karena hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh pimpinan KPK mereka lakukan. Yang merusak marwah lembaga pemberantasan korupsi ini periode 5. Periode 6 udah ada katakanlah tanda-tanda walaupun kita belum bisa menilai sepenuhnya ya atas independensi dan akuntabilitas, integritas dari pimpinan sekarang, tapi kan sudah menunjukkan bagus ini mendapatkan apresiasi masyarakat. Baik. Jadi kita lihat saja, wait and see sambil melihat perkembangan penanganan kasus korupsi besar yang ada di Indonesia ini selanjutnya seperti apa. Baik. Gitu, Mbak. Bapak terlepas dari pergantian pimpinan KPK begitu, tapi penyelidikan dan penetapan tersangka ini jaraknya sangat jauh. Menurut pengamatan Anda dan pengalaman Anda di tubuh KPK sempat ada di sana, apa yang menjadi masalah, Pak? Ya, kalau ini berdasarkan due process of law, ini harus mengumpulkan barang bukti. Barang bukti itu bisa banyak, ya, saksi, dokumen, kemudian petunjuknya, misalnya dari lawful interception, penyadapan, itu kan dikumpulkan melalui proses. Jadi kalau tangkap tangan ya segera, di proses hukum 90 hari sudah naik ke pengadilan. Tapi kalau melalui proses penyelidikan seperti kasus ini ya, kasus suap Harun Masiku ini dan keterlibatannya juga artinya baru diketahui setelah adanya bukti baru, yaitu kita menilai wajar lah seperti ini. Jadi kasus yang misalnya ditangani oleh pimpinan KPK periode sebelumnya, kalau kami dulu kan periode 1 sebelumnya, nah kami periode 2 menerima yang sudah setengah matang atau
katakanlah tinggal mengeksekusi, itu yang mengeksekusi pada periode berikutnya itu suatu hal yang lazim gitu loh. Nah, proses sebelumnya sudah panjang, kemudian eksekusinya di periode berikutnya itu suatu hal yang lazim dan tidak harus dikaitkan dengan wah ini ada hubungannya dengan politik ini. KPK ditugaskan oleh pihak tertentu untuk mentersangkakan oknum pejabat dari PDIP begitu. Saya kira enggak benar itu. Ini bukan kali pertama kok. Ini sekjennya kan juga sekjen itu bukan kok jabatan tertinggi di partai kan. KPK itu beberapa kali menangani ketua umum partai itu ya. Sebelumnya ya periode sebelumnya di periode kami dulu ya ketua umum Demokrat, ketua umum Partai Persatuan Pembangunan, kemudian Partai Golkar dan kalau kaitannya dengan menangani kasus-kasus yang terkait dengan pimpinan partai begitu Pak, apa kesulitannya Pak? Ya tergantung pada misalnya kalau ketua partainya itu kebetulan terima suap, kemudian uangnya ada, yang menyuap juga ada, dianya sendiri juga ada ditangkap, itu proses cepat itu kalau tangkap tangan. Misalnya kasus mantan ketua umum di P3 kemarin itu, ya dengan inisial namanya RH itu kan cepat. Tapi kalau dimulai dari penyelidikan itu ya sama dengan kasus-kasus yang lain saya kira. Selama KPK ini adalah teguh pendirian, konsisten dalam penegakan hukum, menjalankan tugas sesuai dengan perintah undang-undang, saya kira ya itu tidak harus perlu dicurigai ya, kecuali ya memang pimpinannya sudah tidak independen dan bahkan melakukan suatu perbuatan pidana. Nah, itu yang perlu diperhatikan atau perlu menjadi concern masyarakat untuk ikut memperhatikan sepak terjang dari pimpinan KPK itu. Jadi kalau ini ya, karena ya memang Harun Masikunya belum tertangkap, masih menjadi buronan. Yang seharusnya pimpinan periode yang sebelumnya ini, yang periode 5, Pak Firly CS ini bisa menangkap itu. Seharusnya ya, kalau dia yang dugaan masyarakat kan bisa aja. Kalau dia tidak diintervensi atau tidak mengikuti intervensi pihak lain. Jadi pimpinan KPK itu cukup kuat dasar hukumnya untuk tidak mau diintervensi, karena pasal 3-nya menyebutkan jadi dalam menjalankan tugas itu ya KPK itu ya itu bebas dari pengaruh manapun juga, independen lembaganya itu. Ya, tapi kalau Anda melihat sendiri Bapak, kasus penetapan tersangka Hasto Kristianto ini terkait dengan Harun Masiku. Sesulit itukah menangkap Harun Masiku sampai 5 tahun? Sementara sampai sekarang belum juga terlihat begitu tanda-tanda akan ditangkap atau keberadaannya di mana. Sementara CCTV sudah terlihat dan sebagainya. Ya, jadi saya tadi ya mohon maaf ya membandingkan dengan pimpinan KPK periode sebelumnya. Kalau periode ini saya kira dalam waktu singkat ya Harun Masiku itu akan ketemu itu. Ini kan instruksi dari pimpinannya itu, penanggung jawab tertinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPK itu ya pimpinan KPK. Begitu diperintahkan menyebar katakanlah intelijen, bekerja sama dengan penegak hukum lain, kepolisian dan kejaksaan, itu segera bisa ditangkap. Karena itu tidak dilakukan oleh pimpinan KPK periode sebelumnya ini. Artinya kuncinya betul-betul di pimpinan KPK ya Pak? Iya. Tertangkap atau tidak tertangkapnya kuncinya di pimpinan KPK? Pimpinan KPK. Yang di Kolombia saja di Artagena ya. Artagena itu jauh dari ibu kota Kolombia. Itu pun tertangkap kok. Ini kan diduga hanya sekitar di sini saja. Bahkan diduga yang masih ada di dalam negeri. Atau mungkin paling jauh ya Malaysia atau sekitar ASEAN gitu. Nah, apa enggak bekerja sama dengan pihak-pihak lain? KPK ini kan punya hubungan kerja dengan misalnya ya lembaga semacam KPK ini di negara lain atau Kejaksaan Agung atau Kejaksaan ya di negara lain
dan kejaksaan dalam negeri kalau kita mau mencari orang itu kan selalu berkomunikasi dengan Interpol, dengan kejaksaan, itu bekerja sama. Yang penting itu perintah pimpinan KPK itu tegas dan solid, bekerja sama dengan penegak hukum lain dan penegak hukum yang ada di luar negeri, itu ya ketangkap. Saya kira ini enggak anu lah. Ya. Tidak sulit ya Pak? Waktu yang lama. Ya, baik. Ya, enggak sulit saya kira. Ya baik. Terima kasih Pak Yasin sudah bergabung bersama kami di Dialog Sindo Sore. Salam sehat selalu Bapak. Selamat beraktivitas. Ya, terima kasih. Informasi tadi menutup Sindo Sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan juga berita internasional. Lengkap di sindonews.com. Saya Priska Papilaya, mewakili tim redaksi yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.